Konferensi Inter-Indonesia. Teman-teman, pasti bingung kan? Apa sih Konferensi Inter-Indonesia itu? Sini simak videonya. Diselenggarakan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan yang kedua di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949. KII adalah sebuah konferensi antara Republik Indonesia dengan BFO terjadi karena perubahan perilaku BFO setelah agresi militer Belanda kedua. BFO sadar bahwa Belanda seharusnya tidak berkuasa lagi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membentuk Republik Indonesia Serikat supaya RIS mendapatkan ratifikasi kedaulatan dari pemerintah Belanda. Ini adalah contoh peta Republik Indonesia Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andreas Muhammad Hatta. Delegasi BFO, anak agung dari NIT dan Sultan Hamid II dari Pontianak. Apa sih hasil konferensinya? Hasil konferensi pertama, pertahanan negara tanggung jawab RIS. RIS menjadi Angkatan Perang Nasional. RIS memperoleh kedaulatan dari Belanda dan RI. RIS dipimpin oleh seorang presiden. Nama negara federal adalah RIS. Dibentuknya DPR dan Senat. Konferensi kedua KII. Tujuannya adalah membentuk atribut negara dan panitia yang akan mengikuti KMB di Den Haag. Hasil konferensi kedua KII. Bendera RIS merah putih, lagu kebangsaan RIS Indonesia Raya, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, presiden dipilih oleh RI dan BFO, membentuk panitia untuk KMB, anggota MPRS ditentukan 16 negara bagian. Perjanjian Royem-Royen. Perjanjian Royem-Royen merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Pada saat itu, perjanjian dilakukan untuk mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta. Perjanjian ini dilakukan di Hotel Den Indes yang berlokasi di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Morahem dan delegasi Belanda dipimpin oleh Haji Varoyen sehingga dinamakan Perjanjian Royem-Royen. Pada tanggal 7 Mei 1949, tercapai persetujuan Royem-Royen. Isi persetujuan Royem-Royen antara lain yaitu pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. RI juga akan ikut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, yakni guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat atau NIS tanpa syarat. Pihak Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948. Oleh karena itu, peringatan ini selalu diingat di tanggal 7 Mei setiap tahunnya. Konferensi meja bundar 21 Agustus sampai 2 November 1949 di Gedung Ridderzaal
Den Haag, Belanda. Delegasi Republik Indonesia dan BFO diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pihak Belanda diwakili oleh Mr. Van Maarseveen dari Belanda. PBB mengirim perwakilannya melalui UNCI diwakili oleh Thomas Vitelli. William Drees Perdana Menteri Belanda dan Ketua KMB. Apa sih tujuan dari KMB? Yang pertama ada mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, diakui sebagai negara berdaulat penuh oleh Belanda. Kira-kira apa sih hasil keputusan dari KMB? Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka. Pengakuan dilakukan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Dibentuknya Uni Indonesia Belanda untuk kerjasama. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda. RIS harus membayar semua utang Belanda sejak 1942. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik mundur dari Indonesia. Tentara kerajaan Belanda akan ditarik balik dari Indonesia. Dampak negatif KMB, yaitu hutang dibebankan pada RIS. Masalah Irian Barat ditunda 1 tahun. Republik Indonesia menjadi terpisah-pisah.